Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqut Al-Hamawi, ahli geografi, pengarang kitab Mu'jamul Buldan, di jilid 3 halaman 79, 80, 81 menjelaskan tentang tradisi bangsa Rusia waktu dulu. Di antaranya, jika lahir satu anak di bangsa Rusia pada zaman dulu, maka ada satu pedang dilemparkan pada anak itu tanpa melukai, seraya yang melemparkan mengatakan, "Hai anak, tidak ada yang kamu dapatkan kecuali apa yang kamu peroleh dengan pedangmu." Jadi sejak kecil, bayi bangsa Rusia sudah membiasakan menanamkan anak kecil semangat mendapatkan sesuatu dengan pedang. Yang kedua, apabila salah satu di antara bangsa Rusia zaman dulu sakit, maka disiapkan satu kemah khusus untuk yang sakit tersebut, dan di dalam kemah itu diisi roti dan air. Tanpa dilayani, tanpa ditengok, tanpa dipesuk, tanpa dipelihara, si sakit itu terserah dia mau makan, terserah, tidak mau makan terserah, mau minum terserah, tidak mau minum terserah, dibiarkan. Dan tidak didekati, tidak disapa, tidak dipelihara setiap harinya. Terutama apabila yang sakit itu orang lemah, orang fakir miskin, atau budak. Jika yang sakit itu sembuh, maka dia pulang sendiri ke rumah keluarganya. Jika mati, dibakar. Jika mati, yang sakit itu dibakar oleh bangsa Rusia zaman dulu. Jika yang sakit itu budak, maka dibiarkan. Mati budak, dibiarkan. Tidak dibakar, dibiarkan dimakan anjing dan binatang buas lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila menemukan pencuri, nyata-nyata melakukan pencurian, maka pencuri ini dibawa di satu pohon oleh bangsa Rusia zaman dulu dan diikat lehernya dengan kencang, digantungkan pada pohon, dibiarkan bergantung di pohon dengan diikat lehernya dengan kencang sampai putus. Saking lamanya digantung, sampai tubuhnya itu terpotong-potong, rusak. Itu tadi yang pertama adalah tentang jahiliyah Rusia, krisis kemanusiaan bangsa Rusia zaman dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Rusia dengan teknologi dan jiwa destruktif, dengan kemajuan teknologinya tapi dengan jiwa perusak. Saya baca dalam kitab Madza Khasiral Alam bin Khitatil Muslimin, apa yang diderita dunia, kerugian dunia akibat kemunduran kemerosotan umat Islam, karya Abul Hasan Ali An-Nadwi, halaman 258 259.
Di sini dijelaskan sesungguhnya 4 bom hidrogen, 4 bom hidrogen, waznu kulli wahidatin minha 100 ton. 1 bom hidrogen seberat 100 ton, tastati'u an taktula kulla nasamatin ala wajhil ardi, akan mampu membunuh tiap manusia di atas muka bumi. Ini bom 4 bom hidrogen dengan berat 1 bomnya itu hidrogen 100 ton. Tetapi diinformasikan anna Rusia iktashafatil kumbulah an-nitrogeniyah, sesungguhnya Rusia telah menemukan bom nitrogen bom, allati hiya adha, yang lebih besar mencelakakan manusia, yang lebih besar membawa petaka pada dunia, wa amar, dan lebih pahit minal kumbulah al-hidrogeniyah, daripada bom hidrogen. Nah, Rusia ini dengan teknologinya sampai diinformasikan telah menemukan bom nitrogen yang lebih besar petakannya daripada bom hidrogen. Kenapa kita khawatir dengan temuan Rusia itu? Karena menurut Abu Hasan Ali An-Nadwi, hada huwa alladhi masakhal ulum at-tabi'iyyah, inilah yang merubah rupa, yang merubah bentuk ilmu-ilmu pengetahuan alam, fasarat alatan lihalakil insan, maka dijadikan alat kerusakan dan kehancuran manusia. Wasahul ahlak, dan ilmu, dan inilah yang mencetak akhlak manusia, fi qalbi syahawat, di dalam cetakan syahwat-syahwat, keinginan nafsu manusia, warriya, dan pamer, wal khula'ah, mesum, wal ibahah, permisif, hidup bebas, wasallata alal ma'isyah syaitan al-asarah, dan menguasakan kehidupan manusia, menguasakan setan egoisme, wasuh, kekikiran, wal fatka, dan membunuh, membantai. Nah, inilah gambaran mereka yang dengan teknologi maju, dengan ilmu eksak yang maju, fisika, kimia, teknologi mereka yang maju, tapi akhlak mereka, jiwa mereka telah dikuasai oleh syaitan yang mengarah pada destruktif. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rusia dengan teknologinya yang luar biasa, ketika berhadapan dengan Afghanistan, ternyata di sana mereka berjumpa dengan kekuatan-kekuatan yang tidak diperhitungkan sebelumnya, yakni di sana banyak aulia Allah, wali-walinya Allah, orang-orang yang dicintai Allah, mempertahankan agama Islam mereka, mempertahankan negaranya dari istikmar Rus, yaitu penjajahan Rusia, imperialis Rusia, Rus musta'amir, tapi tidak bisa menjajah Afghanistan karena di sana diantaranya banyak aulia Allah yang berkontribusi melawan Rusia. Saya baca data-datanya, perjuangan para wali-walinya Allah di Afghanistan ketika melawan Rusia, mempertahankan agama Islam mereka dan negara mereka.
Ada satu kitab namanya Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan, tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Pengasih di dalam perjuangan Afghanistan melawan Rusia, Uni Soviet, khususnya Rusia, karya Dr. Abdul Azzam. Satu, menukil dari komentar mantan Presiden Prancis Mitterrand. Mitterrand mengatakan bahwa Afghanistan bagi Uni Soviet seperti penyakit kanker. Mitterrand sendiri, mantan Presiden Prancis, mengatakan Afghanistan bagi Uni Soviet bagikan penyakit kanker. Semakin lama Uni Soviet berada di Afghanistan, maka kanker itu akan menggerogoti Uni Soviet. Yakni diperhitungkan oleh Mitterrand, mantan Presiden Prancis, Rusia, Uni Soviet akan kalah oleh Afghanistan. Yang kedua, telah terjadi ketika 120 mujahid dihantam oleh pesawat helikopter, hajamatna ta'iratul helikopter. Kita diserang oleh pesawat-pesawat helikopter, dan pesawat-pesawat ini menghujani, menumpahkan, bagikan hujan deras peluru-peluru timah dan tembakan-tembakan. Akhirnya 120 mujahid pejuang Afghanistan ini hanya bisa berteriak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka berteriak dua kalimat syahadat karena 120 mujahid ini meyakini akan mati karena dihujani dengan peluru-peluru tembakan dari pesawat-pesawat helikopter Uni Soviet, khususnya Rusia. Tapi apa yang terjadi? Allah memberikan pertolongan. Setelah pertempuran itu terjadi, maka justru yang terjadi adalah hancurnya 3 tank Uni Soviet Rusia, tadmiru 3 dabbabat. Yang kedua, qatlu 18 jundian, terbunuhnya mereka 18 prajurit tentara, wadabitan Rusian, dan perwira dari Rusia. Nah, ini yang mati dari mereka. Bahkan qatlu 13 syuyu'iyan Afganian, bahkan terbunuh, justru yang terbunuh 13 orang Afghanistan yang mengikuti ideologi komunis Rusia. Jarahu ishrina minhum, bahkan 20 dari warga Afghanistan yang ikut komunis bersama Uni Soviet Rusia, justru 20 yang luka, 13 yang mati. Yang ketiga, peristiwa peranan wali di Afghanistan. Ada orang yang bernama Yakut, punya saudara yang mati syahid perang menghadapi Uni Soviet, khususnya Rusia. Setelah saudaranya Yakut ini mati syahid dan dikubur, setelah 3 bulan, ibunya bermimpi bahwa saudaranya Yakut ini, saudaranya Yakut ini mengatakan, luka-luka dalam tubuh saya semua sembuh kecuali luka-luka yang ada di kepala saya, dalam mimpinya itu. Akhirnya sang ibu memerintahkan untuk membongkar kuburan anaknya yang mati syahid.
untuk membuktikan bahwa kepala anaknya itu katanya dalam mimpi masih luka-luka kepalanya itu. Nah, begitu dibuka kuburannya, ternyata benar di kepala anaknya itu dalam kuburan masih bercucuran darah. Akhirnya sang ibu meletakkan jari-jarinya di luka kepala anaknya yang keluar darah. Begitu diletakkan, apa yang terjadi? Jari-jari ibu ini harum, wangi, semerbak. Bahkan jari-jari ibunya ini yang menyentuh darah luka kepala anaknya dalam kubur itu, ternyata wanginya jari-jarinya ibu ini setelah meletakkan di bagian luka kepala anaknya yang mati syahid dalam kubur, sampai lewat 3 bulan jari-jari ini masih wangi. Sampai lewat 3 bulan lebih, itu jari-jarinya masih wangi, tidak bisa hilang. Ini berarti ada peranan aulia Allah di Afghanistan. Kemudian data yang keempat, karena ini banyak data, saya pilih-pilih saja. Data yang keempat, ada seorang yang bernama Ghulam Muhyiddin, Afghanistan. Ghulam Muhyiddin Afghanistan ini pernah tubuhnya itu dilalui oleh tank-tank Uni Soviet, khususnya Rusia. Dia berada di bawah dan di atas perutnya itu dilalui oleh tank-tank. Dan alhamdulillah wa baqiya hayyan, dia tetap hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak mati ketika dilewati tubuhnya oleh tank-tank, oleh satu tank, dilewati oleh satu tank dari musuh, yakni Rusia dan sekutunya Uni Soviet, melewati badannya Ghulam Muhyiddin, tapi dengan izin Allah dia tetap hidup, tidak mati karena itu. Nah, ini luar biasa. Yang keempat, hidupkan ibadah, amal, dakwah dan doa ketika menghadapi sebuah negara yang destruktif, yang merusak. Hidupkan ibadah kepada Allah, amal baik karena Allah, berdakwah di jalan Allah, doa kepada Allah. Tadi itu tentang aulia Allah di Afghanistan, itu di kitab Ayatul Rahman, halamannya tadi belum saya sebutkan, halaman 186, 187, 125, 108. Ini penting sekali. Saya baca dalam kitab Ad-Da'wah ilallah fi aqtarin mukhtalifah, dakwah kepada Allah di berbagai penjuru dunia yang berbeda-beda, karya Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, halaman 325. Hidupkan ibadah, amal, dakwah, doa kepada Allah, karena Allah, di jalan Allah, doa kepada Allah. Diceritakan ada seorang ulama mujahid yang bernama Syekh Umar Uzbak. Umar Uzbak ini berarti dulunya dari Uzbekistan, maka diberikan nama Syekh Umar Uzbak. Ini dulu aslinya kebangsaan ulama dari kebangsaan Uzbekistan. Dia ini perang melawan imperialis Rusia selama 12 tahun. Dia cerita sendiri. Ketika Rusia
melakukan penjajahan kepada Uzbekistan, dia bersama santri-santrinya melawan Rusia. Dan ketika serdadu Rusia komunis ini masuk di negerinya Syekh Umar Uzbak, maka Syekh Umar Uzbak ini melakukan dakwah untuk berjihad, atau bisa dikatakan mengeluarkan resolusi jihad melawan imperialis Rusia, kemudian diikuti oleh para murid-muridnya dan diikuti banyak dari orang-orang yang beriman. Mereka termasuk Syekh Umar Uzbak bersama santri dan murid-muridnya keluar di gunung-gunung untuk melakukan perlawanan, penyerbuan kepada musuh Rusia komunis. Dan perang itu dilakukan selama 12 tahun untuk menjaga agama Islamnya, menjaga negaranya Uzbekistan. Tetapi kebanyakan umat Islam banyak yang gugur, peperangan selama 12 tahun. Akhirnya ekonomi mengalami sulit, dan Syekh Umar Uzbak ini bersama santri-santrinya lari ke perbatasan Afghanistan. Lari ke perbatasan Afghanistan, niatnya untuk mengungsi, niatnya untuk mencari perlindungan. Tetapi begitu masuk justru ditangkap oleh orang-orang Afghanistan. Begitu ditangkap, Syekh Umar Uzbak bersama santri-santrinya 300 orang dan keluarganya akhirnya diketahui oleh pemerintah Afghanistan tentang kehebatan ulama ini, ulama dari Uzbekistan yang setelah melakukan perjuangan 12 tahun melawan Rusia imperialis di Uzbekistan. Dan akhirnya negara Afghanistan mengetahui kehebatan ulama ini, Syekh Umar Uzbak, kehebatan ilmunya, kehebatan kesolihannya. Akhirnya justru dilepaskan, tidak ditahan oleh pemerintah Afghanistan. Bahkan diberikan bangunan yang besar untuk dijadikan tempat tinggal dan dibuatkan sekolah dan masjid. Dibuatkan sekolah dan masjid. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Inilah kegigihan ulama melawan imperialis Rusia, menjaga agama Islam dan negara Uzbekistan. Meskipun akhirnya lari ke Afghanistan, justru di Afghanistan mendapatkan fasilitas tempat tinggal, madrasah dan masjid. Kenapa demikian? Li'anna nurul iman kana yushriqu ala wajhih. Karena cahaya iman ini bersinar di wajahnya Syekh Umar Uzbak. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda mereka para sahabat di wajah-wajah mereka, tanda mereka ini bekas sujudnya, bekas ibadahnya, menunjukkan seorang alim, menunjukkan seorang salih, menunjukkan seorang arif. Luar biasa. Maka meskipun Rusia ini masuk misalnya menjajah ke satu negara, ke negara, tugas umat Islam adalah hidupkan ibadah kepada Allah, amal karena Allah, dakwah di jalan Allah, berdoa kepada Allah. Hidupkan. Maka Rusia menyerang, tapi komunis menjadi muslim. Rusia menyerang, warga komunis menjadi muslim. Dan terus berdakwah. Maka umat Islam, jika negaranya dijajah oleh Rusia khususnya, tetap berdakwah, beramal soleh karena Allah, berdakwah di jalan Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah,
Jadi dijajah dengan persenjataan, dilawan oleh pejuang-pejuang muslim, dan masih pejuang muslim berdakwah agama, maka tanpa disadari orang-orang Rusia akhirnya akan banyak yang memeluk agama Islam, insya Allah. Yang terakhir, kemajuan ilmu pengetahuan iptek, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melestarikan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberikan sarana kepada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-Islam, bukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, bukan untuk merusak dunia. Ada satu kitab namanya Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah Limarwiyatil Imam Abi Hanifah. Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah Limarwiyatil Imam Abi Hanifah, dikumpulkan oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq Latifur Rahman, cetakan Maktabah At-Tariq, Kabul, Afghanistan. Ini kitab memang saya beli lewat seseorang, belinya di perbatasan antara Iran, Afghanistan, di sebuah toko kitab antara Iran dan Afghanistan. Saya belinya titip seseorang, dibelikan di sana. Maka kitab ini terbitan Kabul, Afghanistan, At-Tariq. Tokonya ini ya, tokonya At-Tariq, toko atau penerbitnya ya, penerbitnya ini At-Tariq, Kabul, Afghanistan. Di dalam kitab ini nomor 558 jilid 4 nomor 558 halaman 307 tentang nasihat Imam besar Abi Hanifah. Beliau Abu Hanifah mengatakan, "Man ta'allama al-ilma lid-dunya khurima barakatah." Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dunia, maka dihalang-halangi tidak mendapatkan barokahnya ilmu. Walam yarsakh fi qalbi, ilmunya tidak kokoh dalam hatinya. Walam yantafi bihi kabiru ahadin, dan tidak diambil manfaatnya dari sebagian besar individu manusia. Wa man ta'allama lid-din, dan barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk agama, untuk melestarikan pengamalan agama, menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, burika lahu fi ilmih, maka diberkahi baginya dalam ilmunya, warasakha fi qalbi, dan ilmunya kokoh dalam hatinya, wantafa'al muqtabisuna minhu bi ilmih, dan orang-orang yang mengambil akan mendapatkan manfaat darinya dengan ilmunya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau diarahkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nasihat Imam Abi Hanifah. Teknologi berkembang maju, tapi dipakai di jalan Allah, diridhai Allah, termasuk di jalan Allah, tidak merusak bumi, tidak membantai manusia, tidak destruktif, tidak teroris, tidak radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.